Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jemaah yang saya hormati, Bapak dan Ibu dimanapun saja berada. Seperti biasanya setiap menjelang adzan maghrib, Masjid Jami'at Taqwa melaksanakan kegiatan kajian kitab Tauhid Aqidatul Awam, juga kitab Jawahirul Kalamiyah, di mana membahas tentang Aqidatul Khamsin, Aqidah 50, yang merupakan uraian atau jabaran daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita lakukan pada sore kali ini Allah catat sebagai ikhtiar kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifal i'tiqad bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita beriktikad, mempunyai keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat hayat atau hidup. Pembahasan kita sudah masuk kepada kitab yang membahas masalah sifat hayat. Hayat artinya hidup. Allah hidup. Jawab huwa anna taqida anna Allah ta'ala hayyun. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup. Wa anna hayatahu, dan sesungguhnya hidupnya Allah laisa kahayatina, tidak seperti hidupnya kita. Fa inna hayatana, maka sesungguhnya hidup kita ini biwasitatin atau biwasaitah, hidupnya kita ini ada perantaraannya, ada alatnya. Contohnya kajaraya dami, dengan beredarnya atau mengalirnya darah, wan nafsi, dan kita bernafas. Itu kalau kita hidup, kalau manusia hidup, hidupnya butuh darah, butuh yang memompa, namanya jantung. Tapi wahayatullahi subhanahu, hidupnya Allah laisat biwasitati syai'in. Allah hidup tanpa ada perantaraan apapun. Kalau ikan hidup pakai insang. Kalau manusia hidup dengan jantung, dengan darah, dengan nafas. Tapi kalau Allah hidup tidak pakai perantaraan apapun, wa hiya qadimatun, dan Allah itu hidupnya qadimah, dahulu, tidak ada permulaan. Baqiyatun, hidupnya tetap kekal, tidak ada akhirnya. La yalhaqu al-adam, tidak akan bertemu dengan tidak ada, artinya tidak akan pernah mati.
dan tidak akan berubah sama sekali. Kalau kita hidup sekarang, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, bahkan beberapa bulan ke depan kita sudah menghadap kepada Allah, selesai hidupnya. Inilah caranya kita memahami sifat Allah yang disebut hayat. Allah itu hidup. Jadi kalau ditanya hidupnya pakai alat, enggak. Pakai nafas, enggak. Pakai jantung, enggak. Jadi hidupnya Allah pakai apa? Enggak pakai apa-apa, enggak pakai alat. Allah itu hidup sejak dulu, tidak ada permulaannya, dan terus kekal, tidak ada akhirnya. Kalau kita ada permulaannya, hidupnya tahun berapa ketahuan. Pak Sahri lahir tahun berapa Pak Sahri? Lahir tahun 70. Sebelum 70 Pak Sahri nggak ada. Sekarang hidup, besok hidup, nggak tahun berapa, entah tahun keberapa Pak Sahri masih hidup kan nggak tahu. Yang pasti akan bertemu dengan mati, tidak ada. Kalau Allah tidak demikian, kalau Allah itu terus hidup, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Selanjutnya, kaifal i'tiqad bi wahdaniyatillah ta'ala, bagaimana cara kita beriktikad dengan sifat wahdaniyatnya Allah. Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, tidak berbilangan. Allah itu Bagaimana kita meyakini huwa anna kita, caranya kita berkeyakinan, kita harus mempunyai i'tiqad anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala wahidun, itu Allah satu, laisa lahu syarikun, tidak ada yang menyekutui, artinya tidak ada yang menyerupai, wala nadhirun, juga tidak ada yang sama, wala mumathilun, tidak ada yang serupa, tidak ada yang menandingi. Itu Allah satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Jadi artinya apa percaya sekalian? Allah itu satu. Jadi dalam pengertian tidak ada yang bisa menandingi Allah kehebatannya, tidak ada yang bisa yang menandingi Allah kekuasaannya, tidak ada yang sama. Itulah Allah. Selanjutnya, kaifal i'tiqadu bi ilmillah ta'ala, bagaimana caranya kita beriktikad dengan ilmunya Allah. Kita punya keyakinan Allah mempunyai sifat ilmu. Ilmu artinya tahu. Ilmu artinya tahu. Bagaimana caranya bahwasanya Allah tahu-tahunya bagaimana? Huwa anna ataqidah. Caranya adalah kita harus punya keyakinan anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'. Allah tidak butuh kepada apapun di dunia ini. Apapun tidak butuh Allah. Wala yahtaju ila makanin, Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau bapak butuh kepada tempat, di rumah, di kursi. Pak Kiai, saya nggak butuh tempat. Kenapa? Saya di awang-awang, di udara. Ya udara itu tempat. Saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh tempat, saya nggak butuh surga. Saya hidup di awang-awang, kan nggak butuh tempat. Itu tempat namanya. Tempatnya di sini, terbang. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat, wala ila mahallin, juga tidak butuh kepada tempat, juga nggak butuh, wala ila syai'in minal makhluqat. Allah Ta'ala tidak butuh kepada apapun dari makhluk sama sekali. Sama? Makhluk itu apa Pak Kiai? Makhluk itu siwallah. Makhluk itu selain Allah itu makhluk. Apa yang terbayang oleh kita itu makhluk. Gunung makhluk, ciptaan langit makhluk, jin makhluk,
Gundurwo makhluk, kuntilanak makhluk, wewe gombel makhluk, mak lampir makhluk, gunung makhluk, laut makhluk, planet makhluk, langit makhluk, surga makhluk, setan makhluk, jin, malaikat makhluk, semuanya, matahari makhluk, udara makhluk, api makhluk, air makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada makhluk. Kalau saya butuh duduk, butuh tempat, butuh makan, butuh minum, butuh semuanya. Maka fawwal wali, maka Allah Subhanahu wa taala itu kaya, angkul syai'in, tidak butuh atas segala sesuatu. Sebaliknya, wa kullu syai'in, segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah. Ya. Kita butuh kepada segala sesuatu, butuh kepada Allah. Itu bintang dan matahari dan bulan dan planet-planet yang lain tidak jalan sendiri, tapi yang menjalankan Allah. Kalau tidak dijalankan, tidak diatur, tabrakan. Geser sekian inci saja tabrakan. Kalau tabrakan, aduh, kiamat. Ya. Para jemaah sekalian, selanjutnya, aduh ya Allah ya Allah. Kaibal i'tiqad bi qudratillahi ta'ala, bagaimana kita beriktikad dengan sifat kudratnya Allah. Allah itu kuasa. Karena kita harus punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala mausufun. Allah taala itu bersifatan dengan kudrat. Kudrat artinya kuasa. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadir, itu kuasa. Kaibal i'tiqad bi iradatillahi ta'ala. Jadi kekuasaan Allah itu berhubungan dengan mungkinat, dengan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil, bukan dengan sesuatu yang wajib. Paham ya? No. Itu para jemaah sekalian, maksudnya tidak berhubungan dengan sifat apa sesuatu yang wajib. Misalnya Allah ada, ya, harus ada, Allah itu harus ada. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira Allah itu kuasa nggak mentiadakan dirinya? Itu nggak bisa. Karena apa? Kalau begitu namanya berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Kudratnya Allah itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Misalnya kaya, miskin, mati, hidup. Kalau berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, seperti pertanyaan PKI itu. Pernah dulu orang PKI tanya kepada Kiai, "Hei Kiai, ya, apakah Allah itu ada?" "Ada." "Siapa Tuhanmu namanya?" "Allah." "Satu apa dua?" "Satu." "Kuasa apa tidak?" "Kuasa." "Tuhan saya maha kuasa." Katanya orang PKI ngomong, apakah Tuhanmu kuasa? Apakah Tuhanmu mampu? Mohon maaf, orang PKI kurang ajar ngomong, "Tuhanmu mampu nggak kencing di depan masjid?" Kiai itu nggak jawab, tapi langsung mengatakan bahwasanya pertanyaanmu itu salah. Kalau ada orang kuasa kemudian bunuh dirinya sendiri, bukan kuasa, goblok namanya, bodoh. Benar nggak? Saya kuasa, saya gagah, bunuh diri, tembak. Bukan kuasa, bodoh namanya. Allah itu kuasa, maha indah. Kemudian dikatakan, apakah mampu Tuhanmu kencing di depan masjid? Itu orang PKI ngomong begitu. Makanya Kiai mengatakan bahwasanya itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah. Kalau kamu ingin tahu belajar tentang tauhid, saya jelaskan bahwa kekuasaan Allah itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil,
bukan dengan sesuatu yang wajib. Dulu ada cerita, mau cerita enggak? Mau cerita enggak? Dulu ada iblis. Iblis awalnya matanya lengkap dua. Hah? Iblis dulu matanya lengkap dua. Dulu datanglah iblis kepada Nabi Idris. Pada waktu itu bawa kulitnya telur gede, telur bulu otak segini. Dibawalah kepada Nabi Idris. Assalamualaikum, Idris. Ya, ada apa, iblis? Tahu itu Nabi Idris itu iblis. Ada apa, iblis? Begini Pak Idris, kamu kan punya Tuhan. Iya. Siapa namanya? Ya Allah, Tuhan saya. Tuhanmu kuasa apa tidak? Oh, maha kuasa. Saya ingin tanya. Tanya apa? Kalau memang Tuhanmu benar-benar kuasa, apakah mampu Allah memasukkan dunia sebesar ini masuk ke dalam kulit telur? Halo? Ini iblis. Iblis saat itu bukan ngaji, bukan cari ilmu, tapi ngerecokin Nabi Idris. Apakah Allah mampu memasukkan dunia yang besar ini ke dalam kulitnya telur? Nabi Idris tahu, para jemaah sekalian. Nabi Idris tahu bahwasanya iblis ini kalau dijawab nggak bakalan nerima. Dia bukan ingin ngaji, dia bukan cari kebenaran, tapi dia ingin ngerecokin. Akhirnya pada waktu itu Nabi Idris ini sedang jahit baju. Memang orang pertama kali yang menjahit itu adalah Nabi Idris. Sini iblis. Ya, majuan dikit. Ya, maju dikit. Tanya apa kamu? Tadi saya tanya, apakah Allah mampu memasukkan dunia yang besar ini ke dalam kulit telur? Oh, sini. Allah Ta'ala mampu menusuk matamu. Saya ulang. Lagi pegang jarum, Allah mampu menusuk matamu. Ditusuk sama Nabi Idris, matanya siapa? Iblis. Akhirnya iblis itu akwar itu matanya buta sebelah. Gara-gara ditusuk oleh Nabi Idris. Itu di dalam kitab Dasuki diterangkan pada jemaah sekalian. Jadi artinya kalau ada orang nanya, pingin tahu, pingin belajar, pingin ngerti agama Islam, ya kita ladenin, kita layani. Tapi kalau kira-kira orang ini nanya, kita jawab A, ternyata dia nggak mau, ya maksud saya itu A kecil, dijawab A kecil, oh A warna merah, dia jawab A warna hijau, kan? Orang ini berarti nggak cari kebenaran. Maka kalau nggak cari kebenaran begini ya, jadi perlakukan kayak iblis saja. Selanjutnya para jemaah sekalian, kaifal i'tiqadu bi iradatillahi ta'ala. Bagaimana kita beriktikad dengan sifat iradat? Allah Ta'ala mempunyai sifat iradat, artinya berkehendak. Itu adalah caranya kita berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala mausufun, bersifatan bil iradah, dengan iradah artinya kehendak. Allah berkehendak. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah muridun, itu menginginkan sesuatu apabila berkehendak. La yaqau syai'un illa bi iradatihi, tidak akan terjadi sesuatu tersebut kecuali dengan iradahnya Allah atau kehendaknya Allah. Fa ayyu syai'in, apa saja yang Allah inginkan aradahu kan, maka akan ada. Apa saja yang diinginkan ada oleh Allah akan ada, akan terjadi. Wa ayyu syai'in lam yuridhu fa innahu la yumkin, apa saja yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. La yumkin ayyakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah ingin menjadikan sesuatu, tinggal kun jadi.
Yang mati jadi hidup, hidup jadi mati, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Kalau ngaji sebenarnya yang kecil-kecil di belakang, yang bapak-bapak di depan saya. Jadi ngajinya itu serius. Kalau anak-anak kan kurang serius. Yang dibangun tradisi ngaji itu kita. Jadi ngaji itu jangan dianggap remeh. Kita bangun, ciptakan sesuatu yang serius. Bapak-bapak yang ngaji cari kitabnya. Kiai ada kitabnya enggak? Kitabnya ini. Jadi jangan dianggap remeh. Akhirnya Islam itu remeh, tidak berharga oleh sebab kita. Kiainya nggak bisa ngatur. Harusnya ngaji itu mulia, terhormat. Kalau datang ke sini pakai sorban, pakai minyak wangi, pakai kamera lengkap. Sehingga ilmu itu yang menjadi ciri khas kejayaan Islam itu muncul di satu tempat. Karena Islam itu jaya oleh sebab ilmu. Coba aja sekali. Jadi kira-kira kalau ingin ngaji benar, kitabnya akan saya siapkan, dan kalau ngaji ya dipegang. Anak-anak jangan sampai tiap saya ngaji, mohon maaf, marah-marah, kesel, bawahnya kesel, bukan anak, ya malu, ada lapar. Kaifal i'tiqadu bi sam'illahi ta'ala, bagaimana kita punya keyakinan dengan samanya Allah, Allah mendengar. Bagaimana Pak Kiai cara beriktikad? Huwa anna ta'ala Allah Ta'ala, kita harus punya keyakinan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mausufun bis sam'i, Allah Ta'ala bersifatan dengan mendengar, sama. Wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana aw jahran, Allah Ta'ala mendengar sesuatu yang samar atau sesuatu yang terang, yang lirih atau yang keras, semua kedengaran oleh Allah. Manusia seperti saya mendengar juga, tapi ada batasnya. Kalau saya mendengar pakai speaker baru Bapak mendengar, kalau tidak pakai speaker enggak mendengar. Nah begini, ngomong begini enggak kedengeran nih, enggak kedengeran. Nah, enggak kedengeran. Baru kalau pakai speaker kedengeran. Itu pun harus dekat. Kalau kita ini harus dekat. Kalau Allah jauh, dekat, sama kedengeran. Paham ya? Pakai speaker, nggak pakai speaker, Allah kedengeran. Kalau kita ini, mendengar sesuatu asal jaraknya dekat bisa dengar, atau jauh tapi pakai alat namanya HP bisa, atau pakai speaker bisa. Itu ada jaraknya. Kalau ada sinyal baru nangkep. Kalau Allah ada sinyal, nggak ada sinyal, kelihatan tidak kelihatan, lirih atau menggelegar suaranya, tetap Allah Ta'ala itu mendengar. Karena itu para jemaah sekalian, kita kalau berdoa jangan teriak-teriak. Kita ini memanggil berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar. Jangankan sampai kita ucapkan, kita itu hatinya ngomong apa Allah sudah tahu. Paham ya? Jadi ibu ngomong apa ke saya nggak dengar, tapi Allah dengar. Omongan hati didengar sama Allah. Ya kalau kita pendengarannya pakai apa? Wa annahu ta'ala wa anna lakin sama'ahu, tetapi kalau Allah disebut mendengar tidak pakai alat. Laisa kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita. Fa inna sam'ana, maka sesungguhnya pendengaran kita mendengar, kamu dengar. Pakai apa? Pakai kuping. Kalau Allah nggak pakai kuping, jangan kamu bayangkan Allah itu punya kuping.
Itu musyrik namanya. Kamu menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mendengar pakai kuping, wa sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa biwasiti syai'in. Allah Ta'ala mendengar tanpa perantaraan apapun. Kalau kita mungkin bisa dengar HP, pakai apa itu? Handsfree, kupingnya. Allah enggak pakai alat. Termasuk juga kaifal itiqadu bi basarillah. Bagaimana cara kita beriktikad, berkeyakinan Allah itu mempunyai sifat basar, Allah itu melihat. Huwa anna kita harus punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala mausufin bil basar. Kita punya keyakinan Allah taala itu bersifatan dengan sifat basar, Allah itu melihat. Wa annahu bi kulli syai'in basir. Allah taala terhadap segala sesuatu basir, melihat. Yubsiru hatta an-namlat as-sauda. Allah itu bisa melihat hatta sampai kepada semut yang hitam di dalam gelap gulita. Dalam kegelapan malam ada semut hitam atau virus atau bakteri yang tidak bisa dilihat dengan mata. Maka para jemaah sekalian, Allah Ta'ala bisa melihat walaupun dalam gelap gulita. Atau bahkan yang lebih kecil apa? Atom. Dulu orang menganggap hewan yang paling kecil itu ya semut hitam, tapi ternyata ada yang lebih kecil, bukan virus, bukan kuman, tapi atom istilahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Ta'ala tahu itu. La yafa'an basari syai'un fi dhahiril ardi wa batiniha. Tidak ada yang samar bagi Allah, baik di atas bumi atau di dalam bumi. Isinya apa? Emas, tambang, batu bara atau apa saja, binatang-binatang, kecoa, apa saja, pasti Allah Ta'ala tahu. Termasuk gerakan omongan saya. Ibu ngomong apa, bapak ngomong apa, hatinya ngomong apa, saya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah melihat. Lakin basarahu subhanahu. Tetapi ingat, penglihatan Allah itu laisa kabasarina, tidak sama dengan penglihatan kita. Kalau kita melihat pakai alat, apa namanya? Apa? Alat melihat apa? Mata. Kadang-kadang sudah makin tua kayak Pak Maskur, makin tua, pakai kacamata min, ya. Nggak bisa katanya ahli tukang kacamata itu ya, yang umur 50 tahun, umur 40 tahun ke atas pasti nggak bisa dibohongi. Matanya mulai kabur, pakai kacamata. Biasa itu katanya tukang kacamata. Karena kalau kita melihat pasti pakai mata, sedangkan Allah Ta'ala melihat. Wa basarahu subhanahu wa ta'ala, sedangkan penglihatan Allah laisa biwasitati syai'in. Penglihatan Allah itu tidak pakai perantaraan apapun, baik mata atau alat apapun. Paham ya? Ya. Ngerti? Jadi kalau Allah itu jangan dibayangkan seperti kita punya kuping. Enggak, Allah enggak butuh kuping, enggak butuh pendengaran atau alat apapun. Selanjutnya kaifal i'tiqad bi kalamillahi ta'ala. Bagaimana kita beriktikad, punya keyakinan dengan kalamnya Allah. Allah itu punya sifat kalam. Kalam artinya berfirman, bisa ngomong, bisa berbicara. Artinya Allah tidak bisu. Huwa an'ata, kita harus punya keyakinan anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mausufun itu bersifatan bil kalam.